Ketemu lagi, kita bahas saham yang mau IPO. Oke, kita mau bahas saham ini dulu nih. Apa ya saham? Bukan. Kita mau sambung. Ya. Ini Kesuma Kemindo Sentosa, KKES. Oke. KKES ini specialty chemical perdagangan barang-barang kimia khusus ya. Oke, ini harganya yang ditawarkan 100 sampai 130. Oke, perusahaan berdiri tahun 90-an. Oke, ini prospektusnya sudah ada. Jadi ini tujuannya kita menghitung nilai wajarnya supaya rekan-rekan tidak bisa tahu nilai wajarnya berapa. Artinya tidak blank lah gitu ya. Jadi nilai wajar ini dihitung berdasarkan rumusnya dari bukunya Benjamin Graham dan Security Analysis dan Intelligent Investor, 2 buku yang jadi pegangannya Warren Buffett. Oke, kita lihat prospektusnya. Oke, sebelumnya jadi gini, ini nilai wajar ini betul-betul murni tidak menghitung selain angka-angka yang ada di laporan keuangan. Angka-angka itu tentunya ada prediksi, seperti kalau peningkat pertumbuhan itu ada, dan kalau ada yield daripada government bond itu sebenarnya nggak prediksi, tapi sudah ada di sini nih. Nih, government bond yield itu memang sudah ada tiap hari itu berubah. Oke. Jadi tujuan perhitungan ini adalah untuk menilai performance dari kinerja keuangan atau menilai kinerja keuangannya. Bukan untuk menganalisa pasar, karena kita cuma bisa melihat apakah mungkin saham ini punya potensi digoreng. Kalau yang dijual ke publik itu kecil atau rendah, tapi kita nggak akan pernah tahu apa rencana bandar, apa rencana sekelompok investor, sophisticated investor, kita nggak pernah tahu. Jadi kita coba protect supaya kita ada gambaran. Yang jelas kalau pada umumnya, tapi nggak semuanya ya, bahwa perusahaan mau IPO itu pasti harganya premium. Cuma nggak selalu begitu. Kadang-kadang emiten juga nggak tahu cara ngitungnya sebetulnya. Yang tahu kan underwriter-nya. Nah, underwriter pasti punya deal-deal tertentu atau punya kesepakatan antara mereka, karena mereka belum tentu ambil itu semua kan. Ada yang diambil itu semuanya. Kalau diambil itu semuanya berarti dia akan genjot ke harga tinggi. Maka kalau book building tuh pesan 10 juta dapatnya 500.000 gitu. Oke, kita lihat prospektusnya. Nah, KKS kita lihat dulu berapa besar saham yang di-offer. Oke, sebelum di-offer publik ada 1,2 miliar, oke. Setelah itu dijual 450 juta lembar saham atau ekivalennya 27,27%. Sehingga totalnya 1,6 miliar saham. Oke, kita lihat analisa atau laporan keuangan. Nah, ini laporan keuangan ini ada yang diaudit dan tidak. Nih kalau yang 2021 sudah pasti audit karena memang itu sudah menjadi prasyarat. Kalau kuartal 1 yang masih 3 bulan itu belum diaudit. Nah, formulasinya dari Benjamin Graham itu hanya melihat yang ini. Karena ini yang liquid. Nah, tetapi karena metode cash flow ini harus disingkirkan atau diomit ya.
Jadi biaya dibayar di muka dan uang muka pembelian itu harus dikurangkan. Oke, kemudian tentang jangka pendek, jangka panjang kita nggak melihat ekuitas. Di sisi profit and loss hanya kita melihat ini, laba tahun berjalan atau laba setelah pajak. Laba setelah pajak itu kita lihat juga komponen-komponen penghasilan atau beban yang lain, seperti laba selisih kurs. Ini kalau min, ini namanya rugi. Ya kan, laba penjualan aset, laba ya. Berarti ini plus. Oke. Kalau plus itu harus diminuskan. Kalau yang min harus dipluskan. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini rasio-rasio ya. Oke. Sekarang kita melihat kalau laporan tidak diaudit itu nggak lengkap. Kita nggak bisa cari NPL. Kita tidak bisa cari belanja modal. Tidak bisa cari breakdown daripada biaya-biaya atau pendapatan non operasional. Makanya kita akan cari laporan di audit. Oke, nah ini laporan di audit. Clear ya, laporan di audit tuh. Oke, kosasih lah ininya, auditornya. Nah ini sama nih, ada 2 biaya di luar mata uang. Nah ini yang sama semua kalau yang di di 4 halaman pertama tuh pasti sama. Nah ini ada, kalau melihat ada nggak dividennya? Dividen ada ternyata di sini, tapi 2021 yang ini ya, 98. 98. Terus ini oke. Perolehan aktiva tetap ya ada nih. Ini ininya apa? Cuma nggak ada yang 2022 ya. Itu nggak ada. Oke, sekarang kita lihat lagi non performing loan-nya di mana, NPL ya. Ada nih NPL-nya nih, banyak banget nih NPL-nya. Mulai dari sini sebetulnya nih. Oke. Kalau di metode Benjamin Graham, setelah 90 hari itu sudah dianggap macet. Nah, ini aktiva tetap nih. Ini hampir ini sama nih yang tadi nih. Ini capex, ini adalah depresiasi. Oke, kita sekarang lihat breakdown-nya daripada profit and loss. Nih breakdown-nya. Ada cadangan penurunan nilai piutang. Nah ini kan bagiannya biaya, ini harus dipluskan. Penyusutan juga ada nih, cadangan persediaan usang. Oke. Selisih opnam. Oke. Banyak nih sebetulnya nih. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ke menghitung atau mendapatkan easy stock itu gimana. Kita masuk ke Google Play Store. Di situ oke, kita running ininya ya, video. Kita running videonya. Itu videonya KSS. Oke. Oke, kita running nih video. Ya. Buka Google Play Store, Anda bisa review easy stock, Anda open, dan Anda masuk ke True Value IPO. Di situ.
Kalau yang free itu yang bendera Indonesia. Terus Anda isi data-data emiten dan Anda isi semua di sini, revenue growth, government bond, dan ini kita yang laporan keuangan yang diaudit dulu ya. Nah, itu yang penting ini mengisi yang ini nih, kolom yang ini mungkin harus dipelajari dulu nih, capex, opex, depresiasi, biaya dan keuntungan daripada atau biaya dan pendapatan non operasional. Oke, kita isi laba, utang, listed stock, dividen harusnya ada tapi nggak apa-apa lah, kita skip aja. Kita kira-kira aja nanti angkanya kalau ada kita tambahin sedikit lah. Oke, berapa ini? Klik yang hijau 211 sampai 211. Coba kita lihat ini berapa nih harga KKES yang ditawarkan. 100-130 masuk sih harganya. 100-130 malah lebih tinggi nih. Oke, kita lihat hitungan yang Q1. Oke, kita isi semuanya. Q1 berapa coba. Oke, kita isi net current asset. Hasilnya seperti apa? Tadi 100 sampai 130 ya. Ini berapa nih? Tetap harga ini murah nih sebetulnya. Harga ini boleh bisa Anda pertimbangkan ya. Tapi ini sektornya kurang menarik, ini basic material ya. Kita lihat aja tadi kan, kalau lihat ininya, dia 27% ya. Ini sebetulnya. Nah ini 27%. Oke, saya pikir Anda bisa mengambil keputusan untuk mau trading atau mau pasang jangka yang lebih lama, terserah Anda. Baik, kita jumpa lagi di lain kesempatan.